sekalian, sebelum kita mulai acara, kita tepuk semangat dulu ya. Kalau semuanya tepuk semangat, tepuk semangat. Kemudian yang ketiga itu sambutan yang pertama itu adalah sambutan dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 028 Tamo. Kemudian yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Lingkungan Bauru dan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kemudian acara yang keempat, pendidikan kesehatan oleh mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Yang kelima itu istirahat, dan yang keenam penutup. Untuk memulai acara kita, acara yang kedua adalah doa bersama. Baiklah, pada pagi hari ini kita berdoa sesuai keyakinan. Doa. Baik, mengucapkan terima kasih. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 028 Bauru yang bersiap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan Tamo, saya hormati adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini melaksanakan salah satu program kegiatan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita sama-sama mengajarkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini melaksanakan kegiatan program sosialisasi kesehatan, ya. Dan tak lupa pula mari kita kirimkan salawat berjumlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi kami. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, tentu yang pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf kami dari SD 28 Tamo, karena mungkin pada hari ini adik-adik melaksanakan kegiatan, saya juga agak sibuk, saya tidak sempat melayani adik-adik, hanya guru saja yang saya berikan tugas, ya. Karena kebetulan hari ini ada dengan koordinator pengawas, beliau masih ada di ruangan saya. Tadi saya minta kesediaan masuk di sini di ruangan, memberikan juga sambutan, tapi beliau mengatakan tidak apa-apa, bisa saja. Dan yang berikutnya, ucapan terima kasih buat adik-adik mahasiswa atas kehadirannya di SD 28 Tamo, menunjuk sekolah kami sebagai tempat untuk mensosialisasikan kesehatan
Nah, berarti kalau adik-adik ini jurusan kesehatan ya, jurusan kesehatan. Mohon maaf ini Pak Kapalan karena saya baru kedua kalinya kita ketemu. Waktu datang minta waktu dan hari ini. Ya begitulah barangkali kalau kepala sekolah ada ya banyak kegiatan yang kita lakukan di luar juga, bukan kita harus kerja di sekolah, tapi ada hal-hal yang biasa kita harus ikuti di luar sehingga tidak selamanya bahwa kita itu bersekolah berada di tempat. Jadi saya ini hanya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya di sekolah, mau memberikan sosialisasi kesehatan. Mudah-mudahan sosialisasi kesehatan yang akan diberikan kepada anak-anak ini, adik-adik siswa di sini di 28 Tamo bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat bermanfaat ya, ini terutama kesehatan yang paling penting. Berapapun kita punya uang, berapapun kamu punya harta, kalau kamu sakit itu tidak ada artinya. Ya. Jadi yang pertama itu kesehatan itu sangat penting. Ya. Sangat perlu dijaga. Jadi nanti kakak mahasiswa akan memberikan sebentar sosialisasi seperti apa itu kalau kita mau sehat. Ya, barangkali seperti itu ya. Karena saya juga ini kurang koordinasi. Jadi saya ini hanya bingung tadi bisa mau bicara apa ini. Jadi itu saja yang barangkali pengantar buat saya. Jadi saya itu terakhir harapan saya buat anak-anak sekalian, coba dengar ya. Harapan saya apapun yang diberikan sebentar, ya materi yang diberikan sebentar, kata-kata mahasiswa didengarkan baik-baik, nah ya. Iya. Jadi nanti Pak Kepala Lingkungan yang membuka acara ini, saya hanya memberikan saja komentar. Demikian pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SD 22 Kamu. Kemudian sambutan yang kedua dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Nah, ini saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Bapak Sapri Nur selaku Kepala Lingkungan Tabur yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah Haji Hayati SPD MM yang saya hormati, beserta dengan seluruh adik-adik SD 28 tamu yang menyempatkan waktu untuk hadir pada saat ini yang kami banggakan. Jadi pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaannya selalu dalam kehidupan kita sehingga pada saat ini kita kembali diberikan waktu, tempat dan kesempatan untuk datang anak kami dari kakak Unsumbar datang kembali melaksanakan salah satu program kami yaitu program mata kuliah komunitas. Sebelumnya saya juga mewakili dosen pembimbing kami Nels Erviana. Sebenarnya beliau hari ini ingin hadir, namun satu dan lain hal jadi tidak dapat mendampingi kami. Namun jika nantinya ada program-program lain yang dari kampus, jika berkenan beliau akan bisa datang untuk kegiatan kita. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, seperti yang kemarin telah kami sampaikan sebelumnya bahwa dari minggu-minggu kemarin, 3 minggu yang lalu, beberapa hari kami akan mengunjungi SD 28 di tempat ini. Kami melakukan yang namanya pengkajian ya, dalam keperawatan dalam
mahasiswa kesehatan di Surabaya itu ada yang dikatakan pengkajian. Jadi pengkajian itu adalah mengobservasi atau bahasa lainnya itu kita melihat, kita meneliti bagaimana keadaan sekolah, lingkungannya di tempat ini, apakah ada masalah-masalah kesehatan tertentu yang mungkin dapat kita sama-sama pecahkan atau bagaimana. Namun sejujurnya kami dan tim teman-teman saya di tempat ini juga sangat kesulitan dalam melihat keadaan lingkungan sekolah STTAMO. Kenapa? Karena di sekolah ini ketika kami melihat lingkungannya sangat bersih. Kemudian proses belajar mengajarnya itu sangat aktif. Guru-gurunya juga menyambut kami dengan sangat ramah, dengan sangat baik. Kemudian adik-adiknya juga sangat antusias dan berharap kami jadi mahasiswa KKN. Tapi bukan, jadi kami hanya datang mengunjungi sekolah ini 3 minggu sebagai program dari kampus. Jadi setelah kami mempertimbangkan, namun namanya juga penelitian untuk melihat, kita harus melihat secara detail apakah ada masalah-masalah khusus yang dihadapi di sekolah ini terkait dengan kesehatan. Maka kami melakukan beberapa hal seperti wawancara kepada adik-adik, kepada bapak ibu guru juga, kemudian melakukan kuesioner, dan ternyata kami mendapatkan satu masalah kesehatan. Karena kami kemarin sempat menanyakan ada tidak masalah kesehatan yang dialami oleh adik-adik di sini, karena jujur ketika kami melihat lingkungannya, kami bilang ya, apa mau dikaji di sini semuanya bersih, di sini lengkap. Ya ternyata ketika kami berbincang dengan ibu guru kemarin, gurunya mengatakan bahwa ketika mereka ada surat sakit masuk sekolah, rata-rata sakitnya itu keluhannya diare. Jadi yang muncul itu banyak diare, sebenarnya banyak masalah-masalah lain. Jadi di situ kami mengumpulkan data dengan tim kami dengan teman-teman, dan kami memberikan hari ini rencananya kami akan melaksanakan pendidikan kesehatan, karena adik-adik perlu diketahui bahwa kesehatan itu bukan juga cuma dari lingkungan yang bersih, tidak hanya sakit karena lingkungannya kotor, tetapi juga dari pola konsumsi makanannya. Mungkin ada yang memang mengonsumsi makanan yang bergizi, namun salah asupan atau caranya salah begitu. Jadi sedikit bocoran juga sempat ketika setiap pagi kami datang ke sini berkunjung, kami ketemu sama adik-adik itu baru jam 7 pagi sudah makan es krim. Jadi itu salah satu masalah kesehatan yang perlu kita atasi sama-sama. Jadi begitu. Jadi sebentar akan ada semacam edukasi atau pendidikan kesehatan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak di depan. Semoga dari berlangsungnya acara ini adik-adik dapat mengikuti dengan baik. Jadi jangan ada yang mengantuk. Oke? Nah, selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada ibu kepala sekolah, kepada bapak lingkungan yang sudah menyita waktunya selama 3 minggu, lebih 3 minggu ini. Kami juga menyadari banyak sekali kesalahan yang kami lakukan, dan kiranya apa yang tidak berkenan di hati bapak ibu, adik-adik supaya bisa menegur kami, bisa mencari kami, karena kami hadir di sini juga sama-sama, semua adik-adik di sini kami sama-sama masih dalam proses pendidikan, proses belajar. Nah itu saja, dan kembali kami mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas pelayanan, atas apa yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan membalas semua apa yang Ibu kepala sekolah dan guru-guru di sini, adik-adik di sini, dan juga Pak Lurah, Bapak kepala lingkungan yang telah memberikan waktunya kepada kami. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada MC dengan ucapan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengucapkan terima kasih kepada saudari Karen Sprit. Sambutan yang ketiga dari Bapak Kepala Lingkungan Kamok Kelurahan Baru dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Ibu Prasetyo SD Pratama, yang saya hormati anak saya mahasiswi dari Fakultas Filsafat Dr. PPKN, yang saya cintai anak saya yang sekitar 20 tahun sekolah di SD. Alhamdulillah masih yang kita berbiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan pada pagi hari Allah masih memberikan suatu kesempatan keluarga dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama berdoa sekolah SD bersama dalam rangka mengikuti kebijakan penyuluhan kesehatan adik-adik kita atau kakak kita yang ada di Universitas Subang. Dan tentu kita berikan sadar pasti kepada Ibu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau dalam kesempatan dari kami. Yang pertama sekali yang saya ucapkan, yang saya sampaikan adalah sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Pratama telah memberikan waktu dan memberikan suatu kesempatan kedua dalam hal itu yang kita sekolah Pratama untuk mengadakan suatu kegiatan keilmuan kesehatan dalam hal untuk menjadi yang memenuhi suatu masyarakat kita akhir mendapat kuliahan perawatan kedokteran oleh mahasiswa perawatan kedokteran ilmu kesehatan Nusantara. Yang saya juga mengucapkan terima kasih kepada saya Ibu Sumpah yang telah berkenan saya memberikan suatu penyelesaian permasalahan pada khususnya masyarakat kami yang ada di Gorontalo dalam hal ini masalah kesehatan atau penyakit atau suatu problem yang kita rasakan. Tentunya ada pun kali yang sampaikan kepada anak saya yang sekarang ada yang hidup di depan saya. Saya sampaikan bahwa maksud dari tujuan karena kita dari berbagi dan hanya untuk kepada menyampaikan suatu persoalan dalam hal mengenai kehidupan bagaimana cara dan bagaimana hidup bersih. Sebabnya apa? Itu awal untuk menjadi suatu kesehatan yang maksimal. Itu harus kita dapatkan dari awal, yakni bergabung hidup bersih. Artinya yang mengenai mengenai Anda paham dalam hal untuk bagaimana cara berlaku hidup bersih. Yakin dan percaya akan mendapatkan suatu perkataan yang memang ternyata. Jadi sekali lagi saya harapkan kepada saya, mari kita cermati yang mendengarkan mereka dari mana apa arti yang dibawakan kepada kita dan apapun segala sesuatu yang didapatkan bisa menjadi tergantung membiasakan hidup kita. Yang kemudian agar banyak kita mengalami kita memudahkan kita Rahmanul Rahim. Acara ini saya
baik. Terima kasih kepada adik-adik. Acara yang selanjutnya adalah pendidikan kesehatan dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Dengan ini saya persilahkan. Jadi sebelum mulai acara ini mohon adik-adik yang di belakang jangan ada yang tidur ya. Yang cowok dengar? Halo, yang cowok di belakang bisa dengar? Jangan ada yang tidur. Kalau tidur di belakang cowok saya ke depan supaya lebih dilihat ini. Baik, adik masih semangat? Masih semangat? Masih sekali suaranya masih semangat? Oke. Siap menerima materi dari kakak? Siap semua? Yang cowok-cowok siap? Oke. Sudah siap? Kamu sudah siap? Kalau dari sudah siap? Siap semua ini? Oke. Di sini kami dari Mahasiswa Sumbar akan memberikan pendidikan kepada adik-adik terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat di SDN 08 Tamo. Sebelumnya ada yang tahu apa yang hidup bersih dan sehat? Hidup bersih dulu. Ada yang tahu apa yang hidup bersih? Ada? Tidak ada? Kalau sehat? Tidak ada juga? Jadi hidup bersih dan sehat adalah perilaku atau tindakan untuk mengupayakan kebersihan dan kesehatan diri. Perilaku ini meliputi menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Jadi untuk hidup bersih dan sehat ini harus dimulai dari diri adik-adik sendiri. Jadi ketika kita mau ingin kita itu bersih dan sehat, kita harus memulai dari diri kita sendiri, kemudian kita mendengarkan kepada orang lain. Paham? Oke. Mungkin ada pertanyaan. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk hidup bersih dan sehat? Ada yang bertanya itu? Ada toh? Yang pertama, jelas dirikan dia. Coba satu orang ada yang bisa baca? Oke, silakan. Cuci tangan dengan air dan sabun. Oke. Siapa yang sering mencuci tangan di sini? Siapa? Siapa sering cuci tangan? Coba angkat tangan siapa yang sering cuci tangan? Banyak. Yang sering cuci tangan. Oke. Jadi di sini kakak akan beritahu kepada adik-adik apa kita harus mencuci tangan. Nah, pada saat kita mencuci tangan itu ketika sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah buang air kecil dan buang air besar, kemudian setelah beraktivitas, kemudian ketika tangan ada kotor otomatis adik-adik harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dari kantin sekolah. Siapa yang sering beli makanan di luar sekolah? Siapa? Katakan itu. Siapa yang sering minum es pagi-pagi? Angkat tangan. Banyak. Oke, jadi di sini ciri dan sehat
Jadi di sini Bapak akan kepada adik-adik bagaimana perjalanan yang sehat. Yang pertama, perjalanan itu bebas dari lalat, kemudian sembuh, kecewa, dan binatang lainnya dapat membawa bawaan penyakit. Jelas di suara? Jelas? Kemudian bebas dari kotoran debu. Jadi disarankan untuk makanan yang adik-adik bagi usahakan yang tertutup, makanannya itu tertutup. Kemudian disajikan. Kemudian jangan mengambil jajanan menggunakan tangan kecuali sudah dibungkus plastik atau daun. Jadi adik-adik ketika belum dicuci tangan, adik-adik tidak disarankan tidak boleh memegang langsung makanannya. Jadi mencuci tangan dulu atau makanannya itu dibungkus dengan plastik itu baru bisa diambil. Kemudian menggunakan jaman bersih dan sehat. Jadi di sini disarankan kepada adik ketika menggunakan WC atau kloset yang ada di sekolah, diupayakan agar WC itu tidak terkontaminasi dengan tempat penampungan air. Kemudian selanjutnya olahraga teratur. Siapa yang suka olahraga? Olahraga apa? Lari. Oke. Yang lain tidak suka olahraga? Sukanya apa? Main game. Kenapa? Bola. Oke. Jadi tindakan yang dilakukan oleh adik itu sudah baik untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian selanjutnya memberantas jantung nyamuk di sekolah. Siapa yang tahu caranya memberantas nyamuk di sekolah? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar 3M? 3M? Ada? Ada yang pernah dengar? Tidak pernah. Jadi yang pertama itu menguras. Menguras di sini artinya kita menguras tempat penampungan air. Jadi jika ada di rumah punya tempat penampungan air, jadi sebaiknya kita harus menguras agar titik-titik nyamuk itu tidak tumbuh di tempat penampungan air tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengukur dalam bekas. Kemudian selanjutnya menutup tempat penampungan air. Kemudian tidak merokok. Ada yang merokok? Alif mungkin selalu merokok. Yang mana Alif tadi? Ada yang merokok yang cocok. Tidak ada nih. Selanjutnya menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Jadi adik-adik menimbang berat badan itu penting. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan itu penting dilakukan untuk adik-adik untuk berlaku hidup bersih dan sehat. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang sering buang sampah sembarangan? Ada? Ada yang sering buang sampah sembarangan? Siapa yang sering buang sampah di dalam tasnya? Di kolong meja? Banyak. Jadi di sini ada 3 warna tempat sampah. Yang pertama itu warna hijau, ini
Kemudian ranting pohon juga itu masuk dalam organik komponen. Yang kedua yaitu warna kuning. Warna kuning itu seperti sampah berdaur seperti plastik kaca atau karet. Kemudian yang berwarna biru ini juga merupakan sampah daur ulang seperti kertas, kardus atau karton. Selanjutnya di sini kami akan memberikan atau memberitahukan kepada adik bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelumnya kita lihat perhatikan ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Oke. Jadi adik-adik sudah tahu cara cuci tangan? Belum? Sudah tahu atau belum? Sudah. Mungkin kita di sini praktekkan cara cuci tangan sama kakak ya. Kita kakak yang cepat bisa berdiri, kita praktekkan cara cuci tangan dan adik-adik juga mengikuti. Langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kita menggunakan air, kita basahi kedua tangan terlebih dahulu. Kemudian Gunakan sabun secukupnya. berdiri. Ratakan sabun dengan Kemudian kita menggunakan sabun. Jadi dalam yang pertama itu ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Oke, ikuti kakak yang di depan. Kemudian yang kedua, gosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara gosok kedua tangan secara bergantian. Oke, selanjutnya gosok sela-sela jari tangan. kemudian gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan. Oke, yang tindakan yang keempat yaitu jari-jari tangan saling mengunci. Coba angkat semua tangannya gini. Gini. Oke. Saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari Kemudian gosok dan putar ibu jari bergantian. Angkat semua tangannya coba. Sudah tahu? Kemudian Kemudian yang keenam,
jari tangan secara bergantian. Gosok bongkar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Kemudian yang terakhir kita bilas dengan air mengalir. Oke, silakan duduk kembali. Sudah paham bagaimana cara cuci tangan? Siapa yang mau ke depan praktekkan bagaimana cara cuci tangan dengan baik dan benar? Siapa? Siapa yang berani? Maju ke depan. Nanti sama kakak orang yang di sini. Siapa? Ali. Siapa? Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Yang di belakang, yang laki-laki. Itu maju saja. Ali. Ya, bertahan dulu Ali. Nanti sama-sama di sini. Ayo. Oke, bertahan dulu. Siapa lagi kalau sama di kantor? Masukkan di kantor yang silakan sampaikan bagaimana cara cuci tangan. Yang pertama, gunakan sabun, kemudian gunakan kemudian sela-sela jari, kemudian saling mengunci. Oke, kemudian ini kemudian ujung-ujung jari. Oke, sudah tahu semua caranya? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Baik, jadi adik-adik sudah paham semua tentang bagaimana cara cuci tangan? Sudah. Jadi kalau adik-adik sudah keluar dari sini, adik-adik bisa masuk ke rumahnya. Ya ternyata ada caranya cuci tangan yang lengkap. Jadi adik-adik bisa praktekkan ke teman-teman yang lain. Bisa? Oke. Mungkin itu sekian materi dari saya terkait dengan perilaku bersih dan sehat. Kiranya materi dapat bermanfaat untuk adik-adik dan yang lebih-lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada saudari Gabriela. Bagaimana adik-adik, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Yang berani, siapa coba berani bertanya? Yang berani bertanya angkat tangan. Ada tidak yang tidak dipahami tadi? Mungkin dari cuci tangan yang ada belakang. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Atau ada yang punya penyakit biasa? Kenapa bisa begitu, Kak? Pokoknya semua bisa ditanyakan. Selain dari yang cuci tangan tadi, ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan. Ada? Penyakit. Ya, sambil bertanya, di sini ada kue.
solusinya. Ayo, siapa yang mau bertanya angkat tangan? Masa tidak ada yang ditanyakan? Pasti ada yang mau bertanya tentang orang tua? Bikin aja siapa kakaknya di sini? Siapa yang sudah? Siapa yang hadir terus kalau kami datang di sini? Oh, angkat tangan kami coba yang biasa. Oke, jadi satu lagi, siapa kemarin yang punya smartphone atau HP? Angkat tangannya, punya HP. Ada yang kemarin punya smartphone. Siapa coba? Yang cocok ada HP-nya? HP ada? Yang biasa game, siapa coba? Yang kayak saya biasa game? Siapa coba? Angkat tinggi-tinggi, kenapa sekali? Berbaik lagi. Siapa lagi? Ya kalau cewek-cewek biasa Facebook atau TikTok, siapa coba angkat tangannya? Tinggi-tinggi, semuanya. Oke, banyak kok. Dibagi apa? Manfaatnya kan banyak kok. Main HP itu kan? Apa coba manfaatnya? Angkat dulu. Kenapa? Apa manfaatnya kalau orang main HP? Tahu? Oh, mencari jawaban di Google. Iya kalian nanti manfaatnya itu. Apa lagi? Kalau game apa manfaatnya dia? Hah? Coba tanya kali itu yang tanya. Apa manfaatnya orang kalau main game? Ya sambil minum, ya sambil makan. Hah? Oh iya. Apa lagi? Apa manfaatnya? Hah? Menghibur diri. Oke, menghibur diri manfaat juga. Yang lain Facebook, saya punya Facebook di sini atau Instagram. Siapa? Apa manfaatnya Facebook? Hah? Mencari teman, banyak temannya. Dari manfaatnya Facebook, Instagram, TikTok, HP, pokoknya semua yang bersangkutan dengan gadget. Berarti banyak manfaatnya. Kenapa ada? Karena memang ada manfaatnya. Cuma adik-adik perlu tahu kalau orang-orang yang main gadget itu, apalagi kita kan masih sekolah, ada mungkin adik-adik yang PK sudah HP yang masih PK, SD, kami pun juga yang sudah kuliah itu sebenarnya harus tahu kekurangannya, banyak sekali kekurangannya. Dan cocok dengar semua. Halo, yang belakang, dengar sih. Juga jawab kekurangannya kalau sering HP orang. Apa kekurangannya coba? Masa manfaatnya tahu kekurangannya tidak tahu. Hah? Apa? Siapa? Jadi perhatian sedikit dari temannya di belakang siapa? Khalifah. Jadi Khalifah tadi tanyakan ke kakak, apa pengaruhnya kalau biasa katakan enggak kak? Terus saya tanya biasa konsumsi apa? Maka dalam kata ini kan banyak tuh dari kalian
dari makanan, dari udara, dari cuaca. Terus katanya dia makan pempek di luar. Jadi misalnya dari makanan, pernah dari udara juga dari cuaca. Mungkin ada yang tidak bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Nah itu juga dari makanan tadi. Makanya kalau tadi jelaskan di depan, salah satunya itu cara mencegah kesehatan itu, cara merawat diri supaya bisa sehat dari makanan deh. Jadi kalau misalnya biar makan bakwan atau makan apa tadi MPMP atau minum di es kok di depan, perhatikan juga tempatnya sampai kita makan di depan itu wadahnya atau di wadah tempat makanannya itu kan biasanya begini di depan kan biasanya ibu kantin jual begini terbuka ya. Jadi ini terbuka, padahal habis beliau mau toko ibunya mungkin masuk di makanan yang kesana jual. Terus kita datang pagi-pagi berdiri, otomatis banyak bakteri yang masuk begitu. Jadi bukan saja buka kata-kata dan berasa nanti ada dengan sakit perut, ya sakit kepala, sampai ini sakit demam karena itu penyakit. Jadi perhatikan makanannya, jangan sampai tadi dipasti semua tadi yang makanan tertutup yang dijelaskan. Siapa paham? Siapa belum paham? Apa sih kalau kita siapa yang paham tadi yang makanan tertutup yang dijelaskan? Coba tangan yang sudah paham. Kalau yang belum paham, coba tangan yang belum paham. Ya sambil dimakan kuenya. Oh ya kakaknya tadi bilang ini makan. Mengonsumsi makanan sehat dari kantin sekolah. Paham itu toh? Ya apa beda? Pintar, tangan dulu. Jadi jangan mengonsumsi makanan sehat dari kantin sekolah itu kita konsumsi makanan, kita makan makanan dari kantin sekolah yang terhindar dari dari serangga, dari debu juga. Jadi di makanan dan sampai sembarang dimakan makanan yang di jalan belum terjamin bilang bersih. Makan kita tuh ya banyak bakteri kita makan, kita konsumsi begitu. Jadi apa solusinya? Solusinya itu bawa dibekal dari rumah. Bisa dibawa bekal SD, bisa dibawa bekal begitu. Jadi bawa bekal dari rumah supaya terjamin sehat. Apa lagi pertanyaannya? Ada lagi? Ya adik-adik bisa sambil dimakan kuenya sama minum air. Jadi acara yang selanjutnya adalah bentuk. Jadi setelah selesainya kegiatan kita pada hari ini, maka selesai pula yang kami lakukan di SD 28 Talmo Kelurahan Bauru. Mewakili dosen pengampu Ibu Elviana SKM MS FKM, kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh waktu, tenaga dan partisipasi yang telah diberikan oleh pihak terkait, mulai dari kelurahan sampai di SD 28 Talmo di tempat ini. Kami juga mohon maaf dan sepanjang kegiatan yang kami lakukan ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, adik-adik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya